persidangan ini ngoceh ini begini, semuanya pada kayak uget-uget semua. Apa sih? Lah, tapi berbanding terbalik loh. Kecuali kalau dia keluarganya ya, gue masih respect lah kalau dia keluarga punya hak gitu loh. Mereka pengen mendukung idolanya. Iya pengen mendukung idola dadakan. Sebaiknya gimana mendukungnya, secara gimana? Ya udahlah kalau lo mendukung, lo boleh bicara yang profesional aja. Ya kita semuanya pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik, kita mendukung Nikita. Ya kan kalaupun lo mau datang ya silahkan, itu haknya mereka. Tapi tidak membuat kericuan atau jadi militan atau lo melebihkan dari keputusan hakim. Hakim aja belum ada, ya kan keputusannya lo udah tenang aja. Partai penangguhan udah bebas, kita bebas. Nggak bebas. Gue udah bilang dari bulan Februari gak bakal bebas. Ya elah, capek ya. Kenapa nih Kak? Gue bilang sidang Nikita Mirzani bawa rezeki ya buat nyari orang. Ya iyalah buat ondel-ondel pasti lumayan kan, yang tadinya sepi, dari jualannya sepi, dari mukanya kagak ada di TV, ya kan, apalagi di media online ya sekarang kan muka dia semua. Tapi kan prestasinya bad banget di mata kita orang-orang pintar. I'm sorry ya, lu levelnya jatuh bro. I'm sorry. Tapi kan di tengah kondisi Nikita seperti ini kan Nikita memang butuh pendukung support gitu. Kalau keluarga aja. Iya sebenarnya bagusnya keluarga. Karena kan aku tahu ondel-ondel ini kan cuman pansos. Mana ada sih lu dulu berribut sampai anak lu dikatain ini itu ya kan. Tiba-tiba ngelihat Niki langsung berubah ya kan, lagi baru masuk, baru ditahan langsung tiba-tiba saya jadi pendukung nomor 1. Karena Nikita adalah seorang ibu. Lah semua orang juga kalau ditahan juga banyak yang ibu-ibu, kenapa lo nggak speak up? Kenapa harus Nikita yang lagi bermasalah lu yang nggak tahu urusan hidupnya, tahu lu langsung saya membela karena kebenaran. Kasihan Nikita anaknya banyak. Emang orang terpidana yang lain anaknya kagak banyak. Terdakwa yang lain juga emang nggak banyak. Punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya istri 5, kita kan nggak tahu, ya kan? Nah itu kan itu nggak penting banget gitu. Beb, kenapa lu namain mereka ondel-ondel? Wara-wara gini lah. Kalau gue mau speak upnya langsung aja. Gue nggak suka yang berbelit-belit drama, bukan tipe Barbie. Makanya lo kalau mau nyanyiin gue punya karir, lo ikutin gue, ya kan? Jangan lu sok pinter tapi lu jadi ondel-ondel dan lu bangga gitu di TikTok sampai di ban berapa kali, ya kan? Ngoceh-ngoceh lagi, ini kenapa ya TikTok gue di ban, gue ini ya iyalah lu ujaran kebencian semua kok. Tapi berarti maaf mungkin dengan bicara kayak gini nggak takut nanti diserang. Mulai aja gue cobain aja ondel-ondel, nggak apa-apa. Gue malah gue tunggu, coba aja nyerang gue. Berarti itu ondel-ondel datang ke sidang Nikita karena speed job ya? Iya speed job lah, iya iyalah kan. Lu bayangin aja ya. Ya karena aku dulu ya sidangnya ikan asin ya, itu kan gue pernah ngalamin ya. Nih satu, yang namanya datang ke persidangan, lu bangunnya harus pagi, bener gak? Kedua belum macetnya, parkiran susah di sana, ya kan? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan parkirannya susah banget, bener gak? Realita dong, ya kan? Terus lu harus nungguin sidangnya, kita jam 9 peng udah di sono, ya kan? Gak tahu nih dipanggilnya jam 10, 11, 12, paling antara itu, ya kan? Dan itu kan gak cuma satu kali, ya kan? Belum lagi biaya yang dikeluarkan, ya kan? Ya udah mungkin dianggap ya udahlah daripada gue nongkrong di apa namanya di pinggir jalan atau di kafe keluar duit 1 juta, yang penting gue makan aja woro-woro juga kan gue keluar 1 juta tapi gue masuk TV, masuk berita kan gitu hitungannya. Ya elah berarti sepi job. Tapi kan nggak semua pendukung Nikita pada rusuh ya, ada juga yang baik duduk tenang nonton. Kalau yang duduk tenang berarti kan bukan ondel-ondel yang aku bicara ini kan yang rusuh-rusuh yang seperti ondel-ondel. Nah kalian, aku nggak perlu nyebutin nama, kalian pasti udah paham lah siapa-siapanya. Aduh udah banyak kan itu beberapa orang. Masalahnya nanti kalau gue yang speak up namanya, dia ngetop bro. Yang berarti ngetopan gue dia berarti ondel-ondelnya lebih dari 1 Beb. Ya lebih dari 1, makanya ondel-ondel. Karena ini di atas 5 orang. 5 orang banyak banget. Banyak banget 5 orang. Ya di atas 5 orang ondel-ondelnya. Namanya orang sepi job gimana sih, butuh kamera. Tapi kan gak dipanggil TV juga. TV gak mau ngeliput yang kayak gitu. Gitu. Beb, 5 orang cewek cowok, ada yang cewek. Ya ada cewek cowok, ada yang setengah cewek ke cowok-cowokan. Ya Allah. Semuanya stanky nih. Ya kan? Kak nggak takut mereka. Karena hidupnya mungkin udah susah, untuk jati diri aja dia nggak ada. Akhirnya dia mikirin urusan orang yang bukan urusannya sendiri kan gitu. Nggak takut menyinggung perasaan mereka Kak Ya yang. biarin aja, gue disinggung langsung juga dia nggak mati rasa kok. Udah disinggung, udah diingetin, lo jangan bikin malu gue. Monyong gue sebagai temen lo, gue malu lihat lo kayak ondel-ondel.
Iya kak, oh, ada yang muda-muda, iya kak. Gue bilang lu nanti kena pidana lo, lu terlalu over nanti ada salah satu omongan lo yang dipelintir dari pihak lawan, keceplosan bahaya. Lu mau masuk ITE udah gue inget, iya kak aku gak mau datang lagi. Besokannya begitu hari Kamis, tahu-tahu ondel-ondel lagi ya. Nah, ini ada yang nanya ini Allah emang Aduh gila bro, udah kayak di klub aja jadi ondel-ondel. kayak ini kritik apa emang ada dendam pribadi sih, boleh tahu gak? Aku nggak suka gitu, karena gue sebagai orang hukum malu ngeliat tingkah mereka. Oh, Karena ini marwah persidangan ini kan sangat mulia. Makanya belajar hukum. Kalau ngakunya S2, lu S2 S tong-tong kali ya. Beb, berarti mereka harus banyak belajar dari lu ya sekarang ya. Ya minimal, aku nggak merasa aku pintar karena senior-seniorku jauh lebih pintar. Tapi aku tuh sayang sama mereka gitu loh. Gue tuh jagain temen. Kalau udah over ya aku nasehatin kan gitu. Tapi kalau dinasehatinnya udah mati rasa ya berarti terima risiko aja nanti ke depannya kan gitu. Tapi kan orang juga akan melihat lu woro-woro itu emang lu nggak capek, lu nggak bisa ngurusin suami lu apa? Yang punya suami kagak ngurusin suami. Ngurusin urusannya ini kita 1 kali 24 jam kalau perlu 100 jam kali 1 tahun ini sidang 1 tahun di 1 tahun itu no absen. Semuanya dikorbankan demi untuk bicara sebagai militan. Pertanyaannya, lu dibayar gak sih? Gue gituin aja. Emang lu dibayar? Enggak. Terus kalau lu gak dibayar ngapain? Kalau dibayar 5 miliar mungkin sama Niki, lo woro-woro, ya kita, ya udahlah anggap aja dia cari duit ya kan. Butuh duit. Ini kalau mungkin kebanyakan duit katanya. Katanya kebanyakan duit jadi udah gak mikirin apapun. Mikirinnya ya Nikita aja. 1 kali 24 jam. Ya jadinya kan berantakan gitu. Itu tontonannya gak baik sih. tapi justru karena dibayar harus diapresiasi dong, mereka Ya, nggak justru itu udah lah nggak dibayar terus jadi ondel-ondel kan malu. Kalau masih dibayar gue udah bilang, lu kalau dibayar gue salut sama lo, bener gak? Lo iya dong, kita kan ngebelain orang capek lo, keringetan, bensin, tenaga, lo dari salon cakep datang pulang-pulang udah lusuh semua ya kan? Udah kayak orang ini kucing habis mandi ya kan pada lepek, capek lo kayak gitu. Nah itu masalahnya, gue ngelihatnya aja nonton aja gue bisa kecapean lihat mereka apalagi kalau udah rusuh. Yang ini baling-baling bambu. Allah Dia kan Beb, Salah TikTok kan disawer, Beb. ya itu dia memanfaatkan. Makanya kan ini kan di persidangan ngapain sih lo kayak gitu. Ini kan marwahnya bingung ya, gue tadi ngejelasinnya juga bingung ya, karena mereka kan nggak tahu etika di persidangan tuh seperti apa gitu. Makanya kan gue selalu bilang kalau bisa sidangnya ditutup aja lah, jangan terbuka. Jadi kasihan gitu, kita kasihan Nikinya. Beb, berarti jangan Nanti kritik. malah jadi tambah berat kan, karena Niki kan merasa disupport kan, ada ini ondel-ondel support. Nah sehingga nanti akhirnya dia merasa pede kayak kemarin ya kan, jadinya ekstrim kan. Maksudnya dia sampai bicaranya udah melebihi batas lah di persidangan. Boleh kita debat, tapi debat yang edukatif lah. Jangan memaki-maki, hina-hina sampai teriak-teriak sampai itu kan nantinya ini yang kasihan bukan si ondel-ondel. Ondel-ondel sekarang tepuk tangan gitu. Yang penting rame beritanya heboh, ya kan? Nah, yang kasihan nanti siapa? Niki. Nikitanya. Ya itulah gue juga ngejagain Nikita. Bukannya aku juga misalnya seneng ngelihat Nikita gitu. Enggak ya, kita namanya teman, kita sih objektif aja gitu. Justru kita harusnya support yang baik lah. Maksud gue lo kalau datang yang nice aja, yang berkelas. Begitu habis diwawancara, oh ya kita mensupport Niki, kita doakan yang terbaik ya kan, semoga ini dia bisa mengumpulkan alat bukti lagi ya kan, saksi-saksi kan, maksud gue cantik gitu loh. Tapi kalau lo kayak ondel-ondel pada wah gitu, satunya nyambut ini, satu ini yang setengah cewek setengah cowok juga dengan gayanya udah kayak pahlawan gitu. Ini apaan sih tontonannya gitu, beli gue. Berarti enggak apa biar adil nggak hanya kritik aja, mungkin ada masukan juga gak sih buat pada mendukung Niki dari Ya Barbie? aku pribadi udah ngasih tahu ya. Gitu. Tapi ya aku udah ada buktinya juga. Jadi kalau mereka mau lawan aku silakan. Loh, apa yang mau dilawan? Lu yang malu justru. Gua mah kagak pernah ikut-ikutan. Kalau gue ditanya ya sebatas gue sebagai praktisi hukum aja, bener gak? Mana mau, karena dia udah ada kuasa hukum. Nah ini juga lucu kan. Ya ada beberapa teman-teman yang mungkin levelnya udah lebih senior dari gue. Kadang-kadang aku lihat komennya, ada yang bagus ya kan, objektif. Ada juga kayaknya mengagung-agungkan kayak, oh ini kita harusnya gini. Ya aduh, gue bilang susah lah. Memang kan namanya advokat pasti beda pendapat ya. Tapi ya boleh, tapi jangan juga terlalu. Jadinya akhirnya
lu bukan kuasa hukumnya Nikita, tapi lu bicara udah lebih dari Kuasa hukum. mewakili kuasa hukumnya Nikita. Itu kan nanti gesekan lagi ke sesama advokat. Jadi jangan pada pansos ini, aduh banyak deh pokoknya oknum yang pansos-pansos gitu. Beb, dulu kan lu sama tuh kayak mereka Gila, suka dia mah. ikut komentar kalau ada yang rame. Apa yang menahan diri lu nggak ikut tuh dari awal? Enggak, aku dari awal nge-branding diri aku kan kalian lihat, gue pakai berlian sendiri, ya kan gue punya usaha, dibilang toko gue palsu, ya kan, gue pakai ini dibilang palsu, ya kan, gue perawatan artis termahal tren body setter 2018 tuh di Indonesia turun 60 kilo, ya kan, langsung gue berubah jadi Barbie kan, dari dulu kulkas 5 pintu langsung kulkas mini, perawatan 8 miliar, gue kan keren-keren brandingan gue, wajar, dan aku kan juga dari dulu main sinetron udah emang rating 1. Jadi orang mau jatuhin gue kagak bisa. Nah, ondel-ondel ini dulu pernah mau ngejatuhin gue nih rombongan-rombongan sirkus ini gitu loh. Kalau ondel-ondel perawatannya berapa, Beb? Ondel-ondel perawatannya ya paling 2 juta 3 juta itu juga udah nyesel. Udah deh, kita nggak usah ngomongin pendukung, terakhir aja. Ya. Terkait sidang Niki nih udah mau masuk putusan bentar lagi. Ya kita Prediksimu. doain aja yang terbaik ya. Kalau prediksi aku kan gini loh. Intinya kalau aku tidak boleh melebihi dari keputusan hakim, karena hakim belum bicara, nanti kita yang terlalu gini ini aku nggak mau nanti dibilang gue pansos. Pokoknya kita lihat aja nanti, kita ikutin aja proses hukumnya. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Nikita, semoga apa yang dituduhkan itu bisa Niki membuktikan dan bisa untuk meringankan, kan gitu aja. Kita doakan lah yang terbaik gitu. Makasih. Oke, makasih Kak Barbie. Ya, makasih.